Nah, kenapa akhirnya seakan-akan terbiarkan? Ada banyak faktor. Ya memang kalau misalnya ini ada kelalaian pemerintah, kita harus tegur dan harus segera memberikan tindak lanjut yang konkret. Tapi ada juga kendala terkait aset. Nah, kepemilikan lahan tersebut apakah punya pribadi, apakah punya warga. Tapi saya pikir di DKI Jakarta ini ya, masyarakat mau salah seperti apapun, yaitu pemerintah harus punya andil. Ada kampung zombie di tengah Jakarta. Julukan ini bukan berlebihan. Di balik gemerlap dan sibuknya Jakarta yang sedang berbenah menuju kota global yang inklusif, ada sebuah kampung sunyi yang kini ditinggal warganya satu persatu. Inilah yang terjadi di RT 06 RW 07 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Wilayah yang dulu ramai, strategis dan jadi tempat favorit untuk tinggal, kini nyaris sepi, bukan karena horor, tapi karena banjir yang terus datang, mengusir warganya perlahan. Mereka yang bertahan kini menyebut kampung ini dengan nama yang getir, Kampung Zombie. Hampir 10 lebih, 10 rumah, 10 kakak. Nah, ini ditinggalkannya kalau boleh tahu sejak kapan? Sejak ya 2000, tahun 2000-an. Tahun 2000-an? Sudah kosong? Udah kosong. Nggak kosong banget, satu-satu. Oh, gitu. Ya kosongnya 2012. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau banjir itu bisa sampai setinggi apa sih Pak di sini? Yang listrik dah. Tiang listrik itu apanya? Atasnya apa? Atasnya, lampunya? Ya pas berbatasan sama 2007 sampai kabel tuh atas tuh paling atas. Sampai kabel atas. Oke, kalau banjir-banjir yang terdekat yang kemarin-kemarin? Yang kemarin bulan puasa lampu. Sampai lampu PJU. ya, banjir udah terjadi cukup lama ya Pak, dari tahun 2000-an. Nah, ini dari pemerintah sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada bantuan Pak dari tahun 2000 sampai sekarang? Ya bantu doa gitu dari pemerintah sampai sekarang, bantu doa aja gitu. Keberadaan kampung zombie ini adalah potret miris kegagalan tata kota Jakarta. Banjir menahun bukan hanya merusak rumah, tapi juga merampas kehidupan warganya. Dan kampung zombie bukan satu-satunya. Menurut data BPBD DKI Jakarta, hingga Juli 2025, lebih dari 100 RT di Jakarta langganan banjir setiap musim hujan. Paling banyak di Jakarta Timur 47 RT, disusul Jakarta Selatan 30 RT, Jakarta Pusat 17 RT, dan Jakarta Barat 15 RT. Kampung-kampung yang konsisten terendam banjir tahunan seperti Kampung Pulo, Kebon Pala, Bidara Cina, dan Rawaterate bisa saja menjadi the next kampung zombie jika akar masalahnya tidak segera diatasi. Karena banjir bukan sekedar air yang datang dan pergi. Banjir adalah tanda bahwa kota ini belum benar-benar siap melindungi warganya. Nah, kenapa akhirnya seakan-akan terbiarkan? Ada banyak faktor. Ya memang kalau misalnya ini ada kelalaian pemerintah, kita harus tegur dan harus segera memberikan tindak lanjut yang konkret. Tapi ada juga kendala terkait aset. Nah, kepemilikan lahan tersebut apakah punya pribadi, apakah punya warga. Tapi saya pikir di DKI Jakarta ini ya, masyarakat mau salah seperti apapun, yaitu pemerintah harus punya andil. Kalau itu adalah asetnya negara, asetnya pengairan, maka tempatkan di rusun. Kalau ini adalah memang aset pengairan dan harus direlokasi gitu ya, ya itu harus segera dibangun. Jangan sampai dibiarkan sehingga akhirnya muncul kampung-kampung itu. Tapi saya pikir pemerintah harus hadir dalam setiap penanganan masalah ini. Kalau Jakarta mau benar-benar jadi kota global yang inklusif, maka regenerasi kampung harus jadi prioritas. Urban regeneration bukan sekadar menggusur, tapi menata ulang dengan manusiawi.
Solusinya ada, konsolidasi lahan agar kampung bisa ditata tanpa menghilangkan komunitas. Rusunawa yang layak sebagai hunian baru, bukan sekadar tempat singgah. Taman mikro di ganggang sempit sebagai ruang hijau kecil yang memberi napas besar. Jalur evakuasi dan utilitas terpadu agar warga aman saat bencana datang. Karena kampung bukan masalah, kampung adalah akar, dan kota yang tumbuh tanpa akar akan mudah roboh. Jakarta tidak sendirian menghadapi banjir. Banyak kota dunia pernah mengalami hal yang sama, dan mereka belajar untuk bangkit. Di Belanda, proyek Room for the River memberi ruang bagi sungai untuk meluap. Lalu bantaran sungai diubah jadi taman kota. Di Singapura, Sungai Kalang yang dulu sering meluap direvitalisasi jadi Bishan Ang Mo Kio Park, taman hijau 62 hektar yang kini jadi ikon kota. Di Tokyo, banjir dikendalikan lewat terowongan bawah tanah raksasa. Sementara di permukaan, kawasan rawan banjir dijadikan ruang publik. Di London, kawasan Docklands yang dulu kumuh dan tergenang berubah jadi pusat bisnis modern setelah revitalisasi dan pembangunan Thames Barrier. Semua contoh ini menunjukkan satu hal, banjir bisa diatasi dan kawasan rawan bisa dihidupkan kembali asal ada keberanian untuk menata dengan visi jangka panjang. Hunian yang layak dan ruang hijau yang nyaman adalah hak semua warga. Tapi kalau Jakarta masih punya kampung zombie, masih ada keluarga yang terusir oleh banjir, maka kita belum benar-benar siap jadi kota global yang inklusif. Menurut kalian, sudah seberapa siap Jakarta menuju ke sana? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini. Karena masa depan Jakarta ada di tangan kita bersama.